Apakah saya terdengar dengan jelas? Saya terdengar jelas. Bismillah. Langsung saya mulai ya Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat, pemateri kita pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Muhammad Yunizar SH yang kami hormati, Bunda dan sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada Jumat sore ini dalam agenda mingguan kita, yaitu BBQ bersama belajar Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fatimah selaku moderator pada minggu ini, dan pemateri kita pada minggu ini yaitu Muhammad Yunizar SH, yang merupakan salah satu pengajar di pesantren Al-Quran Al-Mu'min Cianjur. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian akan dilanjutkan penyampaian materi, dan diakhiri dengan Riyadhus Surah Al-Waqiah. Baik, kita langsung saja. Dengan acara kita yang pertama, yaitu tahsin surah Al-A'la ayat 15 sampai dengan 17. Pada Bunda dan sahabat, dipersilakan membuka Al-Qur'annya. Quran surah Al-A'la ayat 15 sampai dengan 17. Dipersilahkan kepada Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati saudari moderator dan ayah, bunda, kakak, abang yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya, masuknya telat ya Allah. Tadi itu benar-benar gimana saya mau ngomongnya, memang enggak, HP silent, terus beberapa kali memang itu panitia nelpon juga, dan saya juga enggak sadar, benar-benar enggak sadar, enggak tahu kenapa. Ya Allah, saya mohon maaf, hilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bunda karena buat nunggu lama ya, hampir 1 jam, bukan hampir 1 jam tapi 1 jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita materinya kita persingkat ya, karena sudah jam 5. Oke, langsung aja. Tadi di surah Al-A'la ayat berapa tadi moderator? Surah Al-A'la ayat 15 sampai dengan 17, Ustaz. Ayat 15 sampai 17. Oke, kita langsung aja ya. Langsung ayat ke-15-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, langsung aja diikutin sama sama ayah bunda sekalian ya. Kita nggak pakai giliran lagi, saya bacakan langsung saja diikutin. Saya jelaskan apa tajwidnya terus langsung diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wahid, itsnani, tsalatsa.
Wa Wa dzakara dzakara isma Wasma rabbih fasalla. fasalla. Ya, wa dzakara isma rabbih nya itu madsilah qasirah atau bisa juga ya madsilah qasirah itu dia kayak matobi itu harokat panjangnya, tapi panjangnya berasal dari hadomir. Yang haha kayak gitu hadomir namanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla la yaitu matobi. Oke, langsung. Yang wadzakarus yang harus dihati-hatikan di wadzakarus itu za-nya ya, za-nya beda dengan za. Orang banyak kadang wazakarus tapi wadzakarus aslinya za pakai zal bukan pakai zai. Lanjut ayat ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wahid ithnani thalathah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Thiruna itu mat tabi'i, al haya itu mat tabi'i, ad dunya itu mat tabi'i. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Oke, lanjut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, khairu wa abqa itu ada idgham bi gunnah di situ, agak panjang kan dikit Bunda. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ulangi sekali lagi coba. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wahid ithnani thalathah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Ya, itu demikian untuk tahsinnya ya. Untuk ayat 15 sampai 15 ya. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 17. Oke, mungkin sekian ayah bunda kakak abang sekalian tahsin Al-Quran kita. Singkat ya. Ya nggak apa-apa karena kita ngejar waktu jadi 3 menit. Udah 3 menit, 3 ayat. Udah saya berikan contoh dan penjelasannya. Insya Allah bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Shadaqallahul Azim, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yunizar yang telah memandu pembacaan Quran Surah Al-Balad ayat 15 sampai dengan 17. Nah, selanjutnya Bunda dan teman semua kita lanjutkan dengan materi BBQ kita yang berjudul Bersama Kesulitan Pasti Ada Keindahan. Sebelumnya juga kepada ayah bunda dengan kakak abang dan teman-teman semua dipersilahkan untuk menyimak materinya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan setelah penyampaian materi. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ustadz dipersilahkan. Ustadz masih unmute kayaknya. Oh iya, maaf. Sorry. Ya oke, saya mulai lagi ya. Saya ulang. Ya saya nggak perlu muqaddimah tadi karena saya udah muqaddimah di awal. Saya langsung aja ke materi kita pada hari ini, yaitu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi gimana ya? Saya ngambil judul ini karena ngelihat itu zamannya sekarang zaman banyak sekali orang yang ngeluh di sosial media. Jadi berasal dari keresahan itu kayaknya. Ya karena ngelihat banyak kali di sosial media itu ngeluh inilah, ngeluh itulah, ngeluh ini, ngeluh itulah. Ya itu nggak apa-apa, itu hak mereka. Cuman itu sebagai
sebagai orang yang sayang terhadap mereka, sebagai orang yang sayang terhadap saudaranya. Nah, mungkin barangkali dari penyampaian lisan saya ini ada yang membantu untuk memotivasi agar tidak berlebihan dalam mengeluh, agar bisa mengontrol dirinya untuk share yang tidak yang bermanfaat lah daripada yang mengeluh-mengeluh yang bukan-bukan di sosial media. Jadi saya awali pertama, gini Bapak, Ayah, Bunda sekalian. Setiap manusia itu pasti memiliki cobaan, pasti memiliki ujian, pasti memiliki masalah. Ya, banyak masalahnya. Kayak saya ini masalah ini datangnya ya Allah. Saya benar-benar ini bukan di luar kendali saya ya Bunda. Memang bukan saya sengaja saya datang sampai sini. Nggak tahu, tadi udah saya rencanakan pokoknya sebelumnya itu. Jadi sebelum asar gitu, ada waktu berapa menit, masih setengah jam sebelum asar. Saya mau istirahat karena dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai jam berapa tadi saya nggak ada istirahat. Saya belum ada tidur gitu. Dia mau tidur siang setengah jam sebelum asar kalau nggak salah. Ya ketiduran. Nah, ketiduran, HP saya silent. Saya santri juga, saya udah titipkan tolong bangunin kalau misal saya kelewat itu. Saya agak karena tidurnya masih dekat-dekat ini karena mau ini biar pas materi itu fokus gitu kan, nggak kemana-mana saya kalau ngantuk kan nggak konsen juga. Tapi ya Allah, jadi luar kendali saya semua, santri juga nggak ada yang ingat bangunin, saya juga ketiduran kebablas sampai jam segini ya Allah. Saya mohon maaf kepada Bunda, saya memohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah karena lepas terlalaikan dengan waktu sholat. Untuk ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan ini juga nikmat dari Allah ya, tidur di luar kendali saya. Rufi al-qalam an salat, diangkat orang itu dari kesalahan, dari catatan dosa karena 3 hal. Yang pertama, yang salah satunya adalah karena tidur sampai dia sadar. Itu pokoknya karena nggak sadar kayak anistobi, pokoknya karena nggak sadar sampai dia berakal ya. Salah satunya itu ya orang saat tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur itu nggak dicatat dosa, kalau udah dia bangun nggak kerjakan baru perintah ya. Pokoknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bunda. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung aja. Setiap orang pasti ada masalah. Kayak tadi saya masalahnya itu, saya sampai sekarang merasa sangat bersalah. Saya mohon maaf. Saya bilang. Terus setiap orang banyak diuji. Mau apapun profesi kita, mau seorang ustadz, mau seorang guru, pasti punya masalah. Makanya ada kata-kata bijak gitu. Berani hidup, artinya berani menghadapi masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, pasti. Confirm. Nah, kalau bahasa orang Malaysia, confirm pasti ada masalah. Siapapun itu. Mau kita lari gimana pun dari masalah, mau sembunyi di lubang manapun, masalah tetap ada. Pasti. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah kedua 155, "Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Dan setiap kamu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum minasyai' wal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, kekurangan kehilangan orang-orang yang kita sayang, kehilangan buah-buahan bagi yang punya pertanian yang luas. Itu setiap orang pasti ada, mau gimana pun kita. Bahkan di dalam Quran surah kedua ayat 214 Allah berfirman, kalau kita mau masuk surga apa? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi laqarib.
Apakah kalian akan mengira kalian masuk surga sedangkan kalian belum diuji seperti orang-orang yang terdahulu. Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa kesulitan, ditimpa keguncangan, wazulzilu, keguncangan, masalah yang mengguncang hati mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Agar sampai itu orang-orang bertanya-tanya kapan datang pertolongan Allah. Saking diujinya mereka itu loh. Sebelum kita artinya apa? Sebelum kita masuk surga, kita mau dapat surga pun kita pasti diuji. Jadi orang yang sedang menghadapi kesulitan pada hari, menghadapi masalah, ingat kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri. Setiap orang pasti diuji. Jadi jangan sampai mengakhiri hidupnya gara-gara menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Nah, nanti kita jelasin yang lebih lanjutnya tentang gimana dan gimananya. Ini saya fokus ke pertama pembahasan, setiap orang itu pasti diuji. Di dalam surah ketiga ayat 142 juga, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu akan masuk surga? Apakah kamu akan mengira kamu akan masuk surga sedangkan belum jelas diketahui orang-orang kalau kamu itu belum tampak pada dirimu usaha yang kuat dan belum tampak dari kamu itu kesabaran. Artinya pasti. Jadi ujian, ingat kaidahnya pertama, ujian adalah satu hal yang pasti. Ya, itu jadi yang pertama. Yang poin selanjutnya, jadi apa sih tujuan dari Allah menciptakan masalah itu? Allah pasti menciptakan masalah, menciptakan sesuatu pasti punya tujuan. Enggak ada, pasti punya ya pokoknya pasti punya tujuan dari Allah. Apa yang kita dapat kalau kita menghadapi masalah? Tujuan dari masalah atau ujian yang dibebankan kepada kita, yang diberikan kepada setiap insan, kepada setiap manusia apa? Yang pertama, agar kita naik kelas, naik level. Orang kalau diuji pasti untuk naik level. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ke-67 Al-Mulk, yang biasa didawamkan ibu-ibu mungkin. Ayat kedua, apa? Allah menciptakan kehidupan, kematian, kehidupan itu untuk apa? Untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amal kita? Jadi artinya apa? Dari ujian ini Allah bisa menilai. Oh, ini udah. Kalau dia bisa melewati ujian itu, dia naik kelas. Bisa melewati ujian, nanti naik kelas. Kita kan setiap di sekolahan setiap ingin mau naik kelas lebih atas pasti diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira mereka dengan mudahnya mengatakan aku beriman sedangkan dia tidak diuji? Pasti diuji. Untuk apa? Yang pertama untuk naik kelas. Kalau diuji, kalau lolos kita naik kelas, naik levelnya. Bukankah orang saat ada masalah nanti timbul idenya untuk solusinya? Oh, ada ide. Orang karena bingung, orang yang ilmuwan itu kan awalnya karena masalah, mereka bisa menemukan sesuatu hal teori yang besar. Masalah yang ada bergejolak di dalam pikiran mereka pecahkan. Mereka coba pecahkan, akhirnya wow, langsung pemikiran mereka itu dipakai ke semua orang. Luar biasa. Langsung, ya, itu kan bersumber dari kebingungan, dari masalah. Jadi jangan lari dari masalah, hadapi masalah, cari solusinya. Gitu. Ya, kalau kita lolos dari masalah, kita akan naik kelas. Yang kedua,
selalu dekat. Masalah ini membuat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Kadang kayak gini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu bukan karena kita gini, gimana ya? Kadang kita kan mengalami kegundahan, enggak alih-alih kok gundah, kok ada masalah yang berat kayak gitu. Kadang kalau ada ujian-ujian seperti itu, jangan kita salah pahami. Mungkin itu bahasa rindu Allah yang gagal kita pahami. Karena apa? Pas kita diuji itu kan kadang manusia ini kalau udah diuji baru ingat Tuhan, baru ingat Allah. Pas lagi belum diuji enggak. Jadi pas diuji, jadi diuji baru ingat Allah. Kadang kita terlena, Allah kasih ujian biar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah tujuan ujian salah satunya agar membuat kita dekat sama Allah. Ya, agar kita membuat kita ingat sama Allah. Ini bahasa rindu Allah. Kalau kita lalai atau apa, Allah kasih masalah, Allah kasih ujian biar kita tambah dekat sama Allah. Biar bermohon-mohon doanya biar khusyuk sama Allah. Jadi kayak gitu banyak hikmah dari masalah itu. Yang penting satu kata kuncinya, setiap orang punya masalah dan harus kita hadapi. Ya, jangan lari dari masalah. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Apa yang kita lakukan ketika masalah menghampiri, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, entah itu musibah, Allah uji dan segala macam. Padahal sebenarnya masalah ini ujian itu enggak hanya bersumber dari sesuatu yang enggak mengenakkan ya. Sesuatu yang mengenakkan itu pun ujian juga kan. Harta itu kata Allah wa'lamu annama auladakum wa amwalakum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, hartamu adalah ujian. Tapi jarang orang yang ngeluh itu karena nggak punya harta, jarang. Karena hartanya banyak, jarang. Pasti yang kebanyakan ngeluh tuh, ya Allah rezeki aku seret bener, rezeki aku susah betul, itu kan pastinya. Saya nggak pernah menemukan orang yang ngeluh, ya Allah kenapa aku kaya. Jarang. Ya Allah kenapa aku ini, kecuali adalah ulama-ulama dahulu ya kayak sahabat Abdurrahman bin Auf, ya malah gelisah karena dia kaya, banyak sedekah, takut hartanya ini membuat lambat hisapnya, jadi perbanyak dia beramal. Nah kalau orang-orang sekarang, kalau orang-orang yang saya kenal, nggak tahu, jarang ngeliat, belum ada ketemu gitu yang ngeluh karena kekayaannya. Belum saya ada lihat kayak gitu. Nah, sebenarnya itu juga ujian. Jadi kalau mau dapat ridho Allah, yaitu dengan ridho dengan ketentuan Allah. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, dengan apa yang Allah uji padanya, dia terima dengan senang hati, dengan lapang hati. Allah ngasih itu pasti punya alasan. Dan kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho kita. Boleh jadi, ini pesan Kiai Haji Maimun Zubair ya, boleh jadi orang yang dia itu tahajudnya kurang, tapi amalan wajibnya pas 5 waktu ya. Dia tahajudnya kurang, wiridnya kurang, baca Al-Qur'annya kurang. Tapi karena dia ridho dengan musibah dan ketentuan Allah, itulah sebab yang memasukkan ia ke surga kelak. Ini bukan main-main ya, pahalanya besar Pak. Dapat ridho Allah itu enggak gampang. Tapi dengan ridho kita dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita, enggak protes kita ke Allah. Kan kadang orang ini banyak protes, ya Allah mengapa
aku yang harus mengalami seperti ini? Statusnya kayak gitu kan. Ya Allah, mengapa aku seperti ini? Dosa apa aku? Untung Allah nggak jawab dosanya. Kalau Allah jawab, kenapa kamu digitukan? Untung Allah nggak jawab. Jadi sok-sok nggak berdosa kita ini kadang. Kita minta, kita protes sama Allah kayak gitu. Kan ada orang udah tertimpa tangga, jatuh, tertimpa tangga, mohon maaf digigit anjing lagi, ya kan, yang ada yang bertubi-tubi kayak gitu, biasanya sampai mengatakan Allah itu tidak adil. Nah, jangan sampai seperti itu, saudara. Ya memang berat, setiap orang pasti mengalami ujian yang berat, tapi jangan sampai kita mengatakan Allah tidak adil. Yakin Allah menguji ini pasti ada jalan keluarnya. Nanti kita jelasin lagi ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi ridho dan ketaatan Allah, yang kedua adalah sabar. Dengan sabar, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah ketiga 200 ayat terakhir itu, Al-Imran ayat terakhirnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu itu. Nah, udah bersabar disuruh lagi dikuatkan. Karena tadi apa kata Allah di dalam Quran surah 2 ayat 155 tadi? Wabasyiris sabirin. Kalau mau sukses dengan menghadapi masalah itu adalah dengan bersabar. Sabar bukan berarti berdiam diri pasrah gitu, enggak ya. Sabar, menerima ketentuan Allah, ya menahan diri untuk melakukan hal-hal yang membuat kita kufur kepada Allah, dan cari solusi. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang akan mereka dapat kalau mereka sabar? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rahmat, Allah menjamin rahmat di ayat 156-nya. Allah menjamin rahmat orang yang sadar, orang yang sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bukan gampang-gampang ya. Untuk masuk surga itu, kata Rasulullah apa? Masuk surga itu pun kita bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi jangan salah dipahami gara-gara ini nggak mau beramal, enggak ya. Tetap aja untuk mendapatkan rahmat Allah itu membuat Allah jatuh cinta, ya bukan banyak beramal. Kita nggak tahu amalan mana yang membuat kita mendapatkan rahmat. Nah, boleh jadi salah satunya adalah bersabar dengan ujian inilah yang akan membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi bersabar ya. Jadi kemudian sabar. Yang ketiga, husnudzon sama Allah. Nah, husnudzonnya apa? Kita prasangka baik sama Allah. Kita yakini bahwa setiap manusia pasti memiliki setiap manusia pasti memiliki setiap masalah pasti memiliki hikmah. Setiap manusia pasti memiliki hikmah. Setiap masalah pasti ada hikmahnya. Diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tahu kita mampu. Allah menguji seorang hamba itu pasti. Allah tahu kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji manusia melainkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Pasti Allah tahu kita mampu. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini saya ambil judul dari sini. Maka sesungguhnya di setiap fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kemudahan itu ada bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. 2 kali diulangi. Apa lama artinya? Ingat, pertama fa inna ma'al usri yusra, yang kedua inna ma'al usri yusra. Yang pertama bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, lihat di ayatnya itu pakai yang pertama al-usr. Al-usr di situ pakai alif lam. Diulangi 2 kali juga pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pakai al-usr. Itu sama-sama. Jadi artinya apa? Satu kesulitan akan dibalas sama Allah
dengan dua kemudahan. Ada dua kemudahan di situ kok. Terdapat dua kemudahan. Ya ada gangguan ya, ada berisik ya. Ya maaf ya, ada. Di sini banyak anak-anaknya. Ya oke. Ya itu aja. Mungkin itu hanya yang solusinya yang terakhir adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya masalah ini buatlah diri kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian buatlah diri kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu dari saya materinya singkat. Semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya. Sekarang saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari teman-teman dan Bunda ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Oke, pembacaan doa ya. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar dosa-dosa kita diampunkan, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati wa illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan moderator. Sebentar. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat ada tingkah saya mohon maaf karena saya terlambat, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, pasti ada salahnya. Jika ada tingkah saya yang salah, saya mohon maaf karena saya manusia, pasti nggak lepas dari itu semua. Kepada hadirin sekalian, kepada ayah, bunda, kakak, abang, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya Muhammad Yunizar, saya pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara berbikir kita bersama belajar Al-Qur'an. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Muhammad semua yang telah meluangkan waktunya dalam agenda BBQ kita kali ini. Semoga pada kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa dalam agenda kita berikutnya. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian acara kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustazah.
Izin pamit ayah bunda. On the bench.